Hai semuanya, perkenalkan nama aku Devi. Baiklah, di sini dalam video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara aku untuk masuk ke kedokteran Unpad dengan beasiswa penuh dengan menggunakan prinsip grade. Baiklah, sebelumnya saya membuat video ini bertujuan untuk memotivasi teman-teman semua yang mana mereka yang merasa berkecil hati karena berasal dari keluarga yang kurang mampu, tidak mendapatkan dukungan, dan merasa bodoh. Maka dari itu saya membuat video ini untuk memotivasi teman-teman semua. Nah, bisa dibilang saya bukan dari keluarga kaya, saya juga bukan orang yang pintar. Ayah saya adalah sudah meninggal pada saat saya kelas 3 SMP. Nah, di situ saat saya masuk SMA, otomatis semua keluarga saya menentang saya buat masuk ke kedokteran. Namun, saya sangat-sangat bekerja keras, saya sangat-sangat bersikeras untuk mendapatkan tujuan saya. Setiap hari saya belajar, dan belajar. Namun, ketika saya ketemu dengan keluarga saya, semua orang bilang jangan masuk ke kedokteran, masuklah ke kedinasan atau fakultas lainnya. Saya tidak tahu apa yang membuat mereka berpikiran seperti itu. Padahal saya selalu belajar dengan keras seperti itu. Nah, saat SMA itu saya berusaha fokus hanya pada belajar saya, mendapatkan nilai yang setinggi-tingginya agar bisa masuk senam PTN pada saat itu. Nah, saat itu saya sekolah di SMA 1 Pati, yang dimana saya mengambil kelas akselerasi yang hanya 2 tahun saja. Saya berpikir ya cuma 2 tahun tidak masalah kalau misalkan saya cuma belajar. Toh juga cuma 2 tahun gitu. Dan dengan itu dibarengi juga setiap saya berdoa, setiap sujud, saya selalu meminta kepada Tuhan agar saya bisa masuk ke kedokteran gratis tanpa biaya apapun. Nah, tahun 2014 saya lulus nih dengan nilai 95. Bagus kan? Tapi apa kata keluarga saya? Mereka masih sangat menentang saya buat masuk ke kedokteran. Nah, mereka memaksa saya buat masuk ke kedinasan. Lebih ke memaksa. Saya tidak bilang ke kedinasan jelek ya, cuman itu bukan calling saya saja, jadi saya tidak masuk ke sana. Kemudian akhirnya hal itu membuat saya stres, sangat-sangat stres. Bahkan sampai sekarang saya masih bisa merasakan stresnya seperti apa. Dan akhirnya nilai saya turun, tapi saya masih berusaha untuk berjuang. Dan di akhir tahun kedua saya, which is saya mulai untuk apply ke universitas, saya memilih universitas yang di blacklist oleh universitas itu. Kalau sekolah saya di blacklist oleh universitas itu, dan otomatis saya gagal. Saya melakukan itu dengan sangat impulsif, dan saya merasa itu bukan hal yang patut dicontoh. Oke, setelah setahun itu saya gagal, tahun 2014 saya gagal. Wah, otomatis semua serangan datang, kayak semua serangan datang bilang kamu nggak pantas jadi dokter, kamu tidak ditakdirkan untuk menjadi seorang dokter. Otomatis itu membuat saya sangat-sangat stres. Dan akhirnya saya bilang ke ibu saya, ibu, saya mau dikasih waktu 1 tahun lagi, saya akan membuktikan saya bisa masuk ke kedokteran. Dan dalam waktu 1 tahun itu otomatis saya cuma belajar, dan di selain itu juga saya berdoa juga kepada Tuhan dengan doa yang sama, ya Allah tolong masukkan saya ke fakultas kedokteran dengan gratis tanpa biaya apapun. Tapi jelas waktu saya meminta kesempatan itu lagi, semua keluarga menentang. Bahkan om saya bilang, dalam bahasa Jawa bilang gini, ojo ngulang, kok kayak ngenteni dokter ceblok. Maksudnya jangan ngulang gitu, toh kamu juga udah belajar. Akhirnya juga nggak
nggak lolos juga gitu. Ngapain belajar lagi, ngapain mengharapkan hal yang nggak pasti gitu. Wah, dari situ saya sangat-sangat marah sekali. Saya berjuang setahun dengan sangat semangat, saya berjuang belajar. Dengan singkat cerita saya lolos masuk ke fakultas kedokteran di Fakultas Kedokteran Unpad. Alhamdulillah ya. Kemudian juga dalam saat waktu senggang saya scrolling Facebook waktu itu, saya masih menggunakan Facebook, dan akhirnya ada salah satu beasiswa, namanya Beasiswa Pemimpin Bangsa dari Sinergi Foundation, mencakup semuanya termasuk uang saku, rumah alias asrama, dan biaya kuliah full. Nah, waktu itu syarat minimal untuk terima di sana adalah 80 dan nilai saya adalah 95. Otomatis saya keterima. Dan akhirnya nilai saya yang sangat saya perjuangkan tidak berakhir dengan sia-sia. Nilai tersebut membuat saya bisa masuk keterima di Beasiswa Sinergi Foundation, Beasiswa Pemimpin Bangsa. Baiklah, berbagai macam proses seleksi saya bisa jalani dan alhamdulillah saya keterima. Saya mendapatkan beasiswa full untuk kuliah tanpa biaya apapun dari orang tua saya. Nah, teman-teman semua, buat kalian yang merasa kecil hati dan merasa tidak ada dukungan dari keluarga, teman-teman, dan sekitarnya, jangan pantang menyerah, jangan kecil hati. Lihatlah saya berjuang dengan penuh grit dan semangat untuk mewujudkan impian saya. Otomatis dan juga pasti dibarengi dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ingatlah teman-teman, genetik dan IQ bukanlah penentu semuanya, melainkan grit atau perseverance dan kerja keras yang menentukan kesuksesan seseorang. Dalam hal ini, dalam kasus saya tadi, saya memiliki grit 100% tanpa ada ragu-ragu sama sekali. Kemudian, ketika kamu memilih sesuatu, selesaikanlah apa yang telah kamu terima. Misalkan dari awal kamu sudah pilih, aku mau menjadi seorang dokter. Terus kejar, jangan pernah menyerah. Hanya karena masalah kecil kayak tidak mendapatkan dukungan lah, merasa bodoh lah. Terus kejar, jangan menyerah, tetap semangat. Jangan menyerahlah meskipun hal itu bukan hal yang mudah. Hal itu sangat menyakitkan. Perkataan orang lain sangat menyakitkan dirimu. Menurut studi di Amerika Serikat bahwa grit atau perseverance dapat menentukan kesuksesan seseorang. Seseorang yang memiliki grit lebih besar memiliki gelar yang lebih banyak dibandingkan orang-orang yang bukan. Misalkan orang yang mendapatkan grit yang lebih besar, mereka dapat meraih MD, PhD, Master. Sedangkan orang-orang yang tidak mendapatkannya hanya kuliah S1 saja. Bayangkan jika kalian terus bersemangat dan terus bekerja keras, kalian bisa mendapatkan hal yang kalian inginkan. Kemudian juga, tadi saya bilang ya, grit menentukan kesuksesan seseorang. Kalau misalkan kamu memiliki grit, otomatis kamu akan mendapatkan hal yang kamu inginkan. Entah bagaimanapun caranya, alam semesta akan mendukung kamu. Kemudian berdasarkan studi juga, grit bisa menentukan seseorang lebih cepat lulus kuliah atau tidak. Orang-orang yang memiliki grit lebih besar akan lebih lulus tepat waktu dibandingkan yang bukan. Baiklah teman-teman, semoga video ini memberikan manfaat bagi kalian semua, memberikan motivasi bagi kalian semua. Tetap semangat, jangan menyerah, dan tetap berjuang. Terima kasih.